dari Polda Sumatera Selatan dalam mengungkap kasus tindak pidana di bidang migas, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari kemarin kira tengah malam di TKP Jalan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, tim dari unit 2 Subdit 4 Dirsus Polda Sumsel melihat ada aktivitas yang mencurigakan, yang mana di TKP tersebut diduga tempat untuk melakukan aktivitas ilegal, yang setelah dicek kemudian didapati bahwa di tempat tersebut terjadi kegiatan ilegal di bidang migas. Pelaku FC 20 tahun dan JM 16 tahun melakukan kegiatan pengoplosan atau mencampur BBM hasil olahan kemudian dengan BBM subsidi yang didapat dari para pelaku, yang sama seperti kemarin mereka melakukan pengisian berulang di SPBU di seputaran Palembang ini, kemudian dibawa ke gudang itu oleh pelaku, kemudian dicampur dengan perbandingan 100 liter minyak jenis olahan solar dengan 300 liter minyak BBM subsidi, yang kemudian menghasilkan minyak yang menyerupai dengan apa yang diproduksi oleh Pertamina. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah, kemudian merugikan masyarakat, karena tidak bisa dijamin kualitas yang sesungguhnya. Mereka mencampur dengan alat berupa kayu yang diaduk-aduk, kemudian hasil pengadukan ini kemudian dijual kembali kepada konsumen oleh pelaku lainnya. Barang bukti yang berhasil diamankan dari gudang tersebut 23 buah baby tank dengan kapasitas 1000 liter, yang diantaranya 18 baby tank garam kosong, kemudian ada 5 baby tank kapasitas 5000 liter yang berisi dengan BBM jenis solar yang bersubsidi. Kemudian 1 buah tekon kapasitas 5000 liter yang berisikan BBM jenis subsidi, kemudian 2 unit pompa, kemudian selang dan alat pengaduk yang dari kayu yang tadi saya sebutkan. Saudara FC ini merupakan pekerja suruhan dari pelaku AM yang sampai saat ini masih kita kejar. Dia dibantu oleh RF ini selaku pengawas kegiatan di gudang, yang kebetulan saat itu tidak ada di tempat sehingga belum juga berhasil diungkap. Kemudian para pelaku FC dan CM ini mengaku dia sebagai suruhan yang mendapat upah Rp500.000 setiap bulannya, jadi gajinya itu Rp500.000. Ini yang kita tampilkan satu pelaku. Ini atas nama FJ. Kemudian satu pelaku tidak bisa kita tampilkan karena aturan masih berada di bawah umur, dan proses penanganan hukumnya kita selesaikan dengan aturan yang ada. Para tersangka ini kita jerat pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001
tentang minyak dan gas bumi yang dirubah menjadi pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian juga pasal 55 dan atau 480 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Langkah-langkah penyidikan yang akan kita lakukan, kita sudah memeriksa para tersangka ini. Kemudian kita juga ambil sampel dari BBM untuk kita uji lab oleh dari ahli. Kemudian juga kita koordinasi dengan ahli dari BPH Migas dan juga JPU. Kami dari Polda Sumatera Selatan tetap melakukan penghimbauan kepada masyarakat untuk menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan ilegal terkait dengan migas dan atau pidana lainnya. Pasti kami buruk, karena kita ingin wilayah kita ini tertib, wilayah kita aman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan merasa tenang. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk pendalaman selanjutnya kami persilakan, nanti ada Pak Kasubdit di sini dan Kanit yang menangani kasus ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subsidi Iya. Baru sholat. Wow. Rekan-rekan, ini sedikit saya tunjukkan barang bukti. Mohon maaf saya nggak pakai sama. Ini adalah dua jenis minyak yang sesungguhnya berbeda. Yang sebelah kanan ini minyak solar yang bersubsidi, jadi yang ini resmi. Kemudian ini hasil oplosannya, ya, oplosan dari minyak olahan dengan minyak yang subsidi dengan perbandingan yang tadi saya sebutkan. Memang kalau sekilas mirip, tapi sejatinya dia lebih pekat yang oplosan. Tadi rekan-rekan menanyakan apa yang dipakai untuk mengoplos ini, mungkin ada campuran kimia dan lain sebagainya. Ini sedang kita mintakan uji labnya. Nanti campuran apa saja yang ada di situ, apakah ada atau tidak, apakah hanya murni mencampur dari olahan dan subsidi ini kemudian diaduk begitu saja. Nanti dari hasil lab bisa kita sampaikan. Kira-kira begitu ya. Jadi masyarakat kita masih waspada karena ini dijual, hasil oplosan ini dijual langsung ke konsumen ini. Demikian ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Pak Kasubdit Sifat, sekitar Polda Sumsel, Pak Bagus, dan Kanit, Pak Kanit. LPDJS Reserve. Untuk sehari-hari 300 bagi penonton. Tahu? Iya. Jadi agak banyak.
Ambil. Katanya kalau mau kerja tempat saya aja katanya. Amri kamu mau mana Amri? Kamat. Gimana kamu? Tahu mana? Nggak tahu. Kamu dapat keahlian itu dari mana ya? Apa? Mencampur BBM ilegal itu dari mana? Tinggal ngadu aja. Tukang aduk kamu, tukang aduk. Dari AM. Jadi yang ngajak kerja ini AM. Oke? Cukup ya? Ya, jadi kami sampaikan pada siang hari ini bahwa Polda Sumatera Selatan tetap menunjukkan eksistensinya untuk melakukan penertiban terhadap segala hal yang berbau ilegal, dan ini di bidang migas. Kembali Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus penyelewengan di bidang migas dengan modus operandi mengoplos bahan bakar solar olahan dengan bahan bakar solar dari subsidi, yang itu tentu menguntungkan bagi pelaku, yang kemudian justru merugikan pemerintah dan masyarakat kita karena kualitas yang tidak bisa dijamin. Ini kan kepentingan untuk konsumen masyarakat. Untuk tersangka perannya apa? Ya, tersangka yang kita amankan 2 orang ini tugasnya dia mengoplos, mencampur dari BBM olahan dengan BBM subsidi, dengan campuran tadi itu 100 liter BBM olahan dengan 300 liter BBM subsidi, yang kemudian menghasilkan hasil minyak yang menyerupai dengan produk dari resmi pemerintah Pertamina. Bapak tadi bilang bahwa itu ada satu. Ya, yang satu di bawah umur, jadi tidak kita tampilkan, tapi proses hukumnya kita tetap tegak. Untuk pasalnya? Pasalnya pasal tadi yang saya sebutkan, pasal 55 Undang-Undang Nomor yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang minyak dan gas bumi, yang mana para pelaku dijerat hukuman penjara 6 tahun dan maksimal denda 60 miliar rupiah. Juga ada kita sangkakan pasal 55 dan 48. Pak, dari pengakuan yang tersangka tadi sudah berapa lama dia ikut? Ini pelaku yang kita amankan, JM ini mengaku diajak bekerja oleh AM yang DPO saat ini semenjak 3 bulan terakhir, dan dijanjikan pekerjaan dengan upah Rp500.000 yang ternyata pekerjaannya itu mencampur BBM. 500.000 itu per hari atau per bulan? Per bulan, Pak ya? Per bulan 500.000. Sudah nerima dia. Sudah 3 bulan dia bekerja. Ya. Terima kasih.